Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membuatkan forecast dan analisa harian untuk pair forex dan juga gold pada tanggal 10 Juni 2021. Nah, pair yang pertama saya mulai dari AUD dolar Kanada. Nah, untuk kemarin saya analisa AUD dolar Kanada akan turun ke area demand dan sini harga sudah mencapai target dan setelah mencapai demand harga naik lagi. Nah, untuk AUD dolar Kanada masih sama menurut saya. Harga masih akan dipantulkan setelah mencapai area resistance trendline yang ini. Harga bisa naik dulu ke sini, lalu turun lagi ke demand. Atau di sini nanti bisa langsung turun. Tetapi karena belum ada konfirmasi untuk turun, bisa jadi nanti harga akan naik dulu ke resistance trendline di sini. Lalu setelah itu turun ke area demand. Untuk targetnya boleh di area demand, target satunya, dan untuk membuat target max-nya nanti boleh menunggu area demand ini di breakdown, lalu target max-nya nanti boleh di sini dulu. Nah, tetapi di sini jika harga nanti berdekat area resistance trendline, maka harga bisa naik dulu ke sini, lalu retest ke sini, dan untuk targetnya nanti di sini. Lalu untuk AUD di sini, harga turun setelah mencapai area sell-nya sini, area supply-nya, dan juga jika kita tarik ke sini area resistance trendline, harga tertahan di area tersebut. Nah, dan sekarang sudah mencapai targetnya. Nah, kemungkinan sih harga akan naik dulu setelah mencapai titik support ini atau area demand ini. Harga bisa naik dulu ke sini, naik ke sini, lalu setelah itu bisa turun ke sini. Nah, atau juga nanti bisa kita tarik dengan Fibonacci di sini, Fibonacci. Nah, kira-kira nanti boleh di area ini, harga akan turun ke sini, harga naik lalu turun ke sini. Nah, karena masih dalam fase downtrend, jadi sangat berkemungkinan akan naik dulu ke sini lalu turun. Dan jika kita lihat di sini harga breakdown area demand, tetapi setelah itu naik lagi, berarti boleh kita katakan itu sebuah fake out yang ini. Tetapi karena masih berada di dalam area demand, jadi tidak menutup kemungkinan demand ini akan di breakdown. Jika di breakdown di sini langsung, maka harga bisa akan retest dulu ke area supply yang tadinya demand karena sudah di breakdown menjadi supply dan turun ke sini. Nah, lalu untuk euro dolar Kanada di sini, harga naik setelah mencapai area support trendline di sini. Dan juga di sini sudah running profit sekitar, jika ada yang ikut, sekitar 25 bips. Nah, untuk targetnya sebenarnya boleh dilakukan sini karena sini ada sebuah supply di sini. Tetapi karena masih berada di dalam pola channel, maka tidak menutup kemungkinan harga akan naik ke resistance channel di sini. Nah, jika teman-teman ada yang ikut di sini, boleh melakukan partial close atau membuat SL plus atau set BEP di sini dengan SL-nya boleh di sini dimajuin. Nah, dan nantinya jika harga naik ke sini ke resistance channel, tentunya boleh melakukan penjualan dengan target di sini di area support channel. Nah, sebaiknya menunggu di area tersebut. Tapi karena di area supply sekarang, jika ada konfirmasi untuk turun, maka tentunya boleh melakukan penjualan. Tetapi dengan short tentunya. Dengan target di support channel sini. Support channel. Nah, tetapi lebih baiknya menunggu di area resistance channel untuk melakukan penjualan. Lalu untuk EURUSD di sini, harga sempat naik hampir ke targetnya yang ini, target naiknya. Tetapi setelah itu harga turun setelah mencapai ini. Nah, di sini harga sudah breakdown area support channel, maka kemungkinan EURUSD akan lebih mungkin untuk turun. Nah, bisa saja di sini nanti harga naik dulu ke sini untuk retest ke area support channel lalu turun ke sini. Nah, karena sudah breakdown area support channel, maka sebaiknya mencari posisi penjualan. Sebentar saya hapus yang ini. Nah, nantinya boleh melakukan penjualan di sini. Nah, tunggu harga naik ke sini. Lalu lakukan penjualan dengan target di area demand ini, target satunya. Dan target max-nya boleh di sini. Nah, tetapi jika nanti harga masuk lagi ke area support channel atau masuk ke dalam channel ini, dan breakout area supply yang ini, masuk ke sini, berarti harga masih berkemungkinan untuk naik ke sini. Nanti naiknya minimal ke resistance
Ini resistance trendline yang ada di 4 jam. Lalu jika breakout lagi, maka harga bisa naik ke sini. Nah, tetapi untuk naik, saya rasa RUSD akan sangat sulit karena banyaknya hambatan di sini. Jadi saya melihat harga lebih dominan untuk turun. Nah, lalu untuk GBP yang Jepang di sini, kemarin saya bagikan di Telegram, harga akan naik setelah mencapai area diamond ini dengan entry-nya sniper entry, tetapi area diamond ini di breakdown dan sampai ke area diamond yang paling bawah. Dan harga setelah mencapai area diamond yang paling bawah naik ke area yang tadinya diamond yang berubah sekarang menjadi supply. Nah, untuk entry GBP sekarang, GBP Yen Jepang, tunggu harga masuk ke sini ke area demand lalu lakukan entry pembelian dengan target di sini di area supply. Nah, tetapi jika nanti sini harga langsung naik dan breakout supply sini, maka boleh melakukan pembelian dengan menunggu harga retest ke sini ke area demand dengan lakukan pembelian di sini dengan target di sini supply yang paling atas. Nah, jika teman-teman ikut analisa kemarin, di sini saya analisa harga akan turun setelah mencapai area ini dan setelah mencapai area ini harga turun. Karena di sini harga lebih berdominan untuk turun, maka melakukan pembelian di sini sangatlah berisiko. Untuk sekarang tren di yen Jepang sudah menjadi downtrend karena area support trendline ini sudah di breakdown. Jadi lebih baik mencari penjualan saja. Untuk area penjualannya nanti boleh di sini, area supply yang ini dan juga area ini. Tetapi jika di breakout boleh melakukan pembelian short. Lalu untuk GBP dolar New Zealand di sini, menurut saya harga lebih berkemungkinan untuk turun. Walaupun di sini harga sedang sideways. Nah, di sini harga tertahan oleh area supply di sini. Area supply yang ini, yang tadinya demand berubah menjadi supply. Nah, kemungkinan harga bisa turun ke sini karena sini harga juga sudah breakdown area support trendline, bisa turun ke sini. Nah, untuk jangka panjangnya bisa ke sini atau jangka menengahnya, tetapi jangka pendeknya saya rasa boleh ke sini. Nah, jika teman-teman nanti entry pada GBP dolar New Zealand, boleh nanti target satunya di sini. Nah, karena di sini sudah mulai ada pola untuk turun yaitu berdasarkan halving, maka boleh langsung melakukan penjualan atau menunggu lagi masuk ke area supply dan melakukan penjualan dengan target di sini. Nah, tetapi jika nanti di sini harga breakout area supply dan masuk lagi ke area support trendline, maka harga bisa naik ke sini. Nah, dan stop lossnya nanti jika melakukan penjualan di sini boleh di area, boleh di atas supply atau di atas support trendline. Lalu untuk GBP di sini harga sempat breakout area resistance trendline yang saya gambarkan kemarin, lalu naik walaupun tidak mencapai area resistance ini. Lalu setelah itu turun di sini dan breakdown area support trendline ini. Sebentar saya hapus yang ini dan yang ini. Nah, kemungkinan untuk GBP USD akan lebih berkemungkinan untuk turun ke sini ke area demand yang paling bawah ke titik supportnya di sini. Nah, tetapi untuk turun ke situ kemungkinan harga bisa naik dulu ke sini ke supply yang tidaknya demand karena sudah di breakdown sini. Harga bisa masuk dulu ke sini lalu turun. Nah, atau boleh nanti masuk ke area ini. Sebentar untuk retest nanti harga bisa masuk ke area ini atau boleh kita tarik Fibonacci. Sebentar saya geser dulu yang ini. Atau boleh kita tarik menggunakan Fibonacci sini sampai sini misalnya nanti harga berhentinya. Nah, kira-kira di area ini nanti boleh melakukan penjualan. Misal nanti harga masuk ke sini, lalu di sini nanti boleh melakukan penjualan dengan target di sini. Nah, tetapi jika di sini nanti langsung turun, sebaiknya menunggu di area ini untuk melakukan pembelian short. Nah, secara GBP USD di time frame yang lebih tinggi masih dalam keadaan sideways.
sideways di sini, harga masuk ke arah demandnya yang ini, dan dibandingkan lagi ke arah supply. Nah, maka untuk sekarang harga bisa berkemungkinan untuk turun ke arah demand atau ke titik supportnya yang ini. Dan untuk teman-teman yang ingin entry, boleh menunggu di area ini, karena di sini ada sebuah base, walaupun tergolong lemah, tetapi masih bisa dilakukan untuk melakukan entry di sini. Tetapi untuk lebih baiknya menunggu di area ini. Lalu untuk USD atau gold di sini, harga masih tertahan di area supply di sini dan juga di area resistance trendline yang ini. Nah, jika kita lihat di sini harga masih tertahan di sini. Dan juga akhir-akhir ini harga untuk USD masih sideways di area ini, di area demand yang ini, dan juga di area supply yang ini. Nah, untuk USD menurut saya masih akan sideways, konsolidasi di sini. Bisa turun dulu ke arah demand lagi sini, turun ke arah demand, lalu naik lagi ke arah supply. Nah, sebaiknya nanti teman-teman jika ingin entry menunggu di area ini. Jika masuk ke area ini boleh melakukan pembelian, dan jika masuk ke arah supply boleh melakukan penjualan. Tetapi jika agak ketinggalan kereta, sebaiknya menunggu harga memberi diskonan. Misalnya di sini nanti harga naik, jangan langsung melakukan pembelian di sini, tetapi tunggu harga turun dikit dan lakukan pembelian. Karena jika teman-teman melakukan pembelian pas di sini akan lebih mengundang banyak risiko. Jadi sebaiknya pas harga turun, lakukan pembelian dengan target di sini. Begitu juga dengan penjualan. Walaupun nanti di sini harga turun lagi ke demand, akan lebih minim risiko daripada melakukan pembelian di sini. Supaya teman-teman tidak terkena FOMO juga, sebaiknya menunggu harga turun dulu dikit lalu lakukan pembelian jika merasa ketinggalan kereta atau ketinggalan untuk entry. Nah, di sini area demand ini cukup kuat di sini. Baru kita lihat harga sudah mencapai area ini sebanyak 1 dan ini hampir, dan sekarang juga hampir. Nah, kemungkinan bisa turun dulu ke sini lalu naik ke arah supply. Tapi jika area demand ini nanti di breakdown, maka harga bisa turun ke titik support yang sini di 1881. Nah, dan juga secara tren di sini masih bergerak turun dalam pergerakan yang kecil, tapi secara tren yang besar, secara time frame yang lebih tinggi, harga masih dalam bullish. Nah, saya coba ubah ke time frame 4 jam melihat candlenya. Sebentar, saya hapuskan di sini. Baru kita lihat candle-candlenya masih bergerak turun. Tetapi jika saya lihat di time frame daily, nah di sini juga hampir sama, masih bergerak turun. Tetapi sini tidak menutup kemungkinan nanti saya balik ke time frame 30 menit. Sebentar, tidak menutup kemungkinan untuk naik di sini. Harga bisa naik untuk USD kira-kira sampai sini nantinya ke 1896 atau 95. Jadi jika di sini nanti ada pola untuk melakukan pembelian atau pola untuk buy, boleh melakukan pembelian short dengan target di sini di 95 atau 96 atau menggunakan tools di sini. Sebentar, jika melakukan pembelian di sini targetnya di 95 dan stop lossnya di sini di bawah demand. Nah, kira-kira nanti untuk risk rewardnya di sini 1 banding 1,2, jadi masih sangat aman. Tetapi jika dirasa nanti ini SL-nya kejauhan atau stop loss-nya, boleh dimajuin saja sesuai gaya dan equity teman-teman masing-masing. Nah, kalau saya di sini melakukan pembelian, saya masih menunggu untuk close candle yang di sini. Nah, kira-kira begitu forecast dan analisa harian untuk pair forex dan juga gold pada tanggal 10 Juni 2021. Dan untuk update-nya nanti saya akan bagikan di grup Telegram. Terima kasih.